Pernahkah kalian bertemu dengan individu yang toksik? Seseorang yang selalu menguras energi kita, emosi kita, tanpa disadari kita semakin stres. Mungkin dia hidup biasa saja setelah mengatakan hal yang sakit terhadap kita. Mungkin hari-harinya justru makin senang. Dia menjalani hari seakan tidak ada masalah. Namun, attitude-nya dia, sikapnya dia, membuat kita kesal selama seharian. Di video ini, gue bakal ngajarin kepada kalian salah satu strategi yang bener-bener efektif untuk menghadapi orang yang toksik. Gue berharap lo bisa menonton video ini sampai akhir, karena kita akan belajar bagaimana caranya untuk identify, mengetahui dia toksik atau tidak, memahami dia, dan terakhir adalah effectively mencegah atau menjauh dari orang-orang yang toksik. Semua ini kita lakukan, semua ini kita pelajari. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Peace of mind. Nomor 1. Pahami toxic behavior. Sikap-sikap orang yang toxic itu seperti apa? Toxic people itu hidup melalui berbagai cara, membuat bagaimana seakan-akan terlihat kita ini selalu di bawah, selalu merasa bersalah. Mereka pintar untuk mencari titik lemah kita agar kita melakukan apa yang dia inginkan. Mulai dari manipulasi, mulai dengan berkata-kata negatif, membuat kita bersalah, membuat kita tertekan. Hal-hal tersebut itu membuat self-esteem kita, atau mungkin kita memposisikan nomor 2 dibandingkan diri kita sendiri. Jadi maksudnya, let's say kita punya prioritas dalam kehidupan kita, nomor 1-nya itu dia, baru mungkin perasaan kita. Dan hal itu benar-benar bahaya banget kalau misalnya tidak kita sadari. Kita mungkin ketemu sama orang, dia mungkin kita pandang tinggi, makanya apapun yang dia coba katakan kepada kita, kita coba turutin. Dengan menggunakan manipulasinya dia, dengan cara menggunakan merasa membuat kita makin bersalah, tarik ulur, hal-hal seperti itu harus kita sadari. Kita bisa mengambil waktu sejenak untuk sadar, dia ini sebenarnya toksik atau enggak sih? Dia mungkin teman dekat kita, namun tanpa kita sadari, karena kita mungkin kurang mengenal diri kita, mungkin karena kita kurang mengenal teknik-teknik yang dia gunakan, tanpa disadari kita mengikuti dia, tanpa disadari kita selalu nurut sama dia, dan rasanya kok sulit ya untuk mengatakan tidak. Itu kenapa? Karena kita tidak memiliki self-esteem, yang nantinya akan kita bahas. Nomor 2, psychology of toxic people. Kalau misalnya kita mengenal orang yang benar-benar toksik jauh lebih dalam, itu biasanya kita bisa memahami datangnya dari mana. Mungkin backgroundnya dia, masa lalunya dia, keluarganya dia, bagaimana dia diajarkan. Dan mungkin ketika kita memahami dia, mungkin kita akan merasa iba. Dan mungkin memang kita harus ngerasa iba, kasihan sama orang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang toksik itu sebenarnya dia tahu itu salah, namun dia ngerasa dirinya sendiri gak bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain, sehingga dia menggunakan teknik-teknik yang negatif, manipulasi itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia tahu dia harus bersikap seperti apa, atau gak memiliki jiwa yang baik, atau gak hati yang murni ketika dia datang kepada orang lain, mestinya dia bisa memberikan hal-hal positif, memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Dan itu mungkin justru lebih berharga di zaman sekarang, lebih dinilai saat ini. Namun ketika dia itu orang yang toksik, gua rasa dia perlu dibantu, gua rasa dia perlu mengetahui jati dirinya sendiri. Gua yakin orang toksik itu gak sadar dirinya toksik. Maka dari itu gue juga jamin sebenarnya dia kurang mengenal dirinya sendiri. Gue bersyukur dan gue bener-bener bahagia karena viewers sama subscribers gue menonton ini. Artinya apa?
Artinya kalian membutuhkan sebuah pertolongan. Kalian juga sadar bahwa menjadi pribadi yang toksik itu tidak baik. Dan yang ketiga menurut gue ini penting banget. Dengan kalian menonton video ini, berarti kalian sadar bahwa kalian itu sebenarnya memiliki hati yang ingin dibentuk. Hati yang pengen belajar. Karena gue peduli sama orang yang toksik ini, walaupun gue mungkin benci, walaupun gue mungkin kesel, namun di saat ini gue kepengen memahami dia. Gue kepengen memahami dia agar diri gue juga bisa tenang, agar gue juga punya inner peace, agar gue juga punya self-esteem, dan mungkin kita juga bisa belajar untuk pertama kalinya bilang tidak atau enggak no ketika dia melakukan trik-triknya dia. 3. Setting boundaries. Artinya kita harus memiliki sebuah batasan. Kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kita memiliki 2 batasan. Nomor 1, personal space kita. Perasaan kita, bagaimana kita melihat orang itu, pemikiran kita, ideologi kita, psikologi kita, mental health kita. Itu yang biasanya ada di dalam otak kita ketika kita mencoba berbicara kepada diri kita sendiri. Namun ada boundaries atau batasan yang kedua, yaitu batasan kita dengan orang lain, dengan lingkungan kita. Dan terkadang orang yang toksik itu tidak hanya menyerang lingkaran yang di luar, namun menyerang juga batasan yang ada di dalam pikiran kita. Pertanyaannya adalah seberapa kuatkah batasan yang ada di dalam pikiran kita? Pemikiran yang mungkin kita udah pikirin selama 5 jam, yang sebenarnya gak healthy, sebenarnya itu bener-bener gak sehat banget buat kita. Namun kalian suka ngerasa saking keselnya, kalian pikirin sampai berjam-jam. Kalian tahu perasaan ketika kalian terlalu mikirin di dalam otak kalian, itu biasanya mempengaruhi orang di sekitar kita. Tanpa disadari ketika kita emosi, kita juga menyakiti perasaan orang lain yang mungkin sebenarnya kita nggak niat, yang mungkin sebenarnya kita nggak mau mengucapkan kata-kata yang kasar. Namun gara-gara value-nya begitu besar, value negatifnya itu terlalu besar, perkataannya itu terlalu kejam banget menurut kita, kita sampai melupakan diri kita, bahwa kita ini sebenarnya layak untuk hidup lebih bahagia. 4. Communication strategi. Artinya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang toksik, kita harus langsung nyalain di dalam otak kita. Kita harus tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus menghadapi dia, kata-kata apa yang harus gua gunakan agar dia tidak memanipulasi diri gua. Pelajari itu, pahami itu, dan mungkin kalian juga memiliki pegangan buat diri kalian sendiri. Ketika gue bertemu sama orang yang toksik, gue gak kepengen diri gue terluka, gue gak kepengen gue diinjek-injek, gue gak kepengen dia mempengaruhi keseharian gue. Pahami itu, baru kalian berbicara. Artinya apa? Ketika kita tahu orang itu toksik, sebisa mungkin kita menghindari konflik yang bisa terjadi. Ketika dia berargumen, ada baiknya kita tidak mengikuti dia. Oh, pendapat dia seperti itu. Oke, move on. Ketika dia melakukan kayak gini-gini, oke, move on. Artinya adalah apa? Ketika kita mencoba memenangkan dia, atau enggak kita kepengen coba terus-terusan berargumen, itu nggak ada yang menang. Gue selalu bilang ini di beberapa video, bahwa jangan coba berargumen sama orang lain. Ketika kita menang, kita kalah. Namun ketika kita kalah, kita juga kalah. Artinya apa? Ketika kita, let's say, kalah berargumen sama orang yang toksik, dia akan merasa bangga, dia akan ngerasa senang, dia ngerasa dia itu hebat banget. Dan kita akan ngerasa terluka, kita akan kalah. Namun ketika kita menang, argumen kita benar, yang ada dia juga malah makin kesel sama kita. Malah dia juga akan makin menyerang kita. Dan mungkin gak akan ada akhirnya. Ketika kalian menyadari itu, kalian coba hilangin yang namanya berargumen sebisa mungkin. Karena kenapa? Bener-bener gak worth it. Itu gak worth it buat diri kita, buat mental health kita, buat well-being kita.
buat sikap kita. Yang kelima adalah emotional self-care. Artinya di sini adalah ketika kalian berhadapan dengan orang yang seperti itu, ada baiknya juga kita dibekali dengan emosional kita. Kita harus ketahui bahwa orang yang toksik itu benar-benar menghabiskan tenaga kita. Benar-benar menguras tenaga kita sampai kita udah nol pun masih aja dikurasin. Dan hal tersebut gak akan bisa membuat diri kita bertahan lama atau gak kita menjadi pribadi yang lebih baik tanpa self-care. Maksud gue di sini adalah apa? Let's say ketika kita punya 5 nyawa gitu ya, lama-lama berkurang karena toxic people. Namun ada baiknya juga kita meng-increase nyawa kita menjadi 10, 15, 20. Dan nanti di actionable step ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara meningkatkan self-care itu. Ingat, menurut gue self-care itu penting banget karena gak ada yang membantu diri kita, gak ada yang meningkatkan nyawa kita atau mengapresiasi diri kita atau meningkatkan self-esteem kita selain diri kita sendiri. Sadari itu, lakukan, tingkatin. Ketika kita udah siap berhadapan dengan orang seperti itu, kita pun gak perlu takut, kita pun gak perlu khawatir dengan perkataannya dia. Oke, kita akan memasuki actionable step bagaimana caranya agar diri kita, baik di dalam otak kita ataupun bagaimana kita bisa menghandle orang yang toksik. Nomor 1, self-assessment. Self-assessment di sini artinya apa? Kita jangan hanya mempelajari dia, orangnya seperti apa, seberapa toksiknya dia. Namun kita juga harus mempelajari diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus mengetahui sebenarnya kata-kata yang membuat kita jadi menguras tenaga itu apa sih? Kalimat apa sih yang membuat diri kita bete selama seharian? Sebenarnya apa sih kata-kata itu yang memiliki kuasa besar banget sampai gua ngerasa baper? Tanyakan itu kepada diri kalian, ketahui itu. Dan kalian juga mungkin bisa belajar setelah dia ngomong seperti itu, bagaimana emosi gua, bagaimana gua menghandle situasi itu. Apakah gua menjadi orang yang lebih kesel? Apa gue jadi mungkin gampang marahan sebenarnya gue gak perlu? Apakah gue dikit-dikit jadi negative thinking? Kita harus ketahui dulu kenapa kalimat itu, ucapan itu memiliki kontrol atas diri gue. Sebenarnya worth it gak sih buat kita pikirin selama 5 jam? Kemungkinan besar enggak ya. Kita punya kehidupan, kita punya kualitas kehidupan kita. Kita juga kepengen menggunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk diri kita. Apa yang menjadi value bagi kita, kita harus pahami itu. Kita juga ada waktu untuk menolong orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berpikir value, bertukar value dengan orang lain. Ketika kalian bisa melakukan hal yang banyak banget untuk diri kalian, tidak hanya kepada spesifik satu itu, toxic people itu, kalian akan ngerasa lebih damai. Ketika kalian bisa bilang bahwa kalimat ini nggak punya kontrol atas diri gua, bagaimanapun kejamnya, bagaimanapun bener-bener kalian nggak bisa kontrol, seberapapun kejamnya itu, kalian harus bilang ke diri kalian bahwa kalimat itu nggak punya kontrol atas diri gua. 2. Boundary setting. Artinya di sini apa? Ketika kita tahu orangnya itu toxic, kalian mungkin gak perlu ngomong terlalu banyak sama dia. Mungkin kalian bisa jaga jarak, mungkin kalian bisa ngomong seperlunya, mungkin kalian juga bisa menghindari ketika dia ingin melakukan hal-hal yang manipulatif. 3. Belajar untuk mengatakan tidak. Menurut gua di zaman sekarang sulit banget ketika kita gak punya self-esteem, self-appreciation. Ketika kita gak bisa bilang tidak, kita bakalan nurut dengan mudah. Gua tahu gua lagi capek, gua tahu gua lagi sedih, tapi kok kalau misalnya ada request dari orang yang toksik itu, kenapa gua gak bisa bilang tidak ya? Kok gua mau aja ya nurut? Kok gua
Ada rasa takut ya ketika ada request dari dia. Sebelum pertanyaan itu timbul, sebelum kata-kata itu terucap di dalam pikiran kalian, coba kalian tanya diri kalian sendiri. Apa lu gak ngerasa lu berhak untuk merasakan kebahagiaan? Atau gak lu ngerasa berhak untuk menjalani kehidupan kalian mungkin lebih penuh senyum, dengan penuh sukacita, kebahagiaan? Dan gue kepengen kasih tahu kalian, kalau misalnya kalian belum clear, kalian layak bahagia. Kalian layak untuk menjalani kehidupan kalian tanpa memikul beban-beban dari orang yang toksik itu. Ketika kalian bisa belajar untuk mengatakan tidak, kalian coba tarik nafas dalam-dalam. Hembusin. Dan kalian sadari apa yang telah kalian lakukan terhadap orang toksik itu. Ketika kalian bilang enggak, artinya kalian, wow, berarti nilai gua sebenarnya lebih tinggi di antara orang yang toksik itu. Sadari itu bahwa lu ternyata bisa ya untuk mengatakan enggak. Ternyata gue bisa membela diri gue sendiri. Dan menurut gue itu penting banget. Waktu gue kerja, atasan gue pernah ngomong seperti ini. Kalau misalnya lu gak ngomong gitu ya, apakah lu mau ngerjain atau tidak, maka akan ada orang lain yang akan mengatakan bahwa lu bisa atau enggak. Dan itu lu gak kepengen ya terjadi di dalam diri kita. Lu gak kepengen hidup lu dikontrol sama orang lain. Maka dari itu, coba belajar untuk mengatakan tidak. Sekali aja, ketika kalian bisa belajar untuk katakan tidak, kalian bisa nge-reflect diri kalian, kalian bisa meng-appreciate diri kalian. Ideanya adalah ketika mungkin orang toksik itu pengen butuh bantuan kepada kita, kita bisa benar-benar menolong dia dengan penuh genuine, rasa ikhlas. Kita kepengen ngebantu dia. Dan hal itu mahal banget. Dan hal itu benar-benar murni banget kalau misalnya itu datang dari hati kita. Step selanjutnya adalah melakukan journal, yaitu sebuah appreciation kepada diri kalian sendiri. Mungkin kalian bisa tulis seberapapun kecilnya, seberapapun mungkin orang lain gak sadar gitu ya. Hari ini gue berhasil melakukan ini. Hari ini gue berhasil mengerjakan PR gue. Hari ini gue bisa berjalan keluar dengan tenang, dengan nyaman. Gue bisa ngerasain udara pagi yang begitu sejuk. Ada hal yang selalu gue apresiasi terhadap diri gue sendiri. Ketika gue berhasil lari 5 laps. 5 laps itu sebenarnya gak ada apa-apanya. Itu kira-kira cuma 1-2 kilometer doang. Mungkin ada orang yang lebih hebat dari gue ketika gue melakukan lari. Namun poin gue di sini adalah gue kepengen mencintai diri gue. Karena gue sebelumnya gak pernah bisa lari. Namun ketika gue belajar untuk mau melangkah, di situ gue bangga sama diri gue sendiri. Dan menurut gue itu yang paling penting. Kebanyakan orang mungkin mikirnya progres apapun, sekecil apapun itu gak penting karena ada orang yang lebih jago. Atau gak mungkin itu sebenarnya gak ada nilainya. Ketika kalian ngomong seperti itu, maka itu maka tidak akan terjadi yang namanya self-appreciation atau self-care terhadap diri kita sendiri. Ketika kita membangun diri kita menjadi pribadi yang punya wibawa, punya harga, punya nilai, kalian gak perlu khawatir dengan orang yang toksik itu. Miliki kekuatan itu. Sekali lagi, kalau misalnya lu belum sadar, lu layak bahagia. Lu layak mendapatkan keringanan, kenyamanan ketika kalian menjalani hari-hari kalian. Dan gue yakin, lu pasti bisa. Sekali lagi, gue kepengen ngetes kalian. Ketika kalian berhasil nonton sampai sekarang, gue kepengen kalian tulis 280695. Kita buat orang lain kaget. Ini maksudnya apa? Sampai salah satu member di dalam grup yang gue bikin, di description ada ya, dia sampai terkejut. Fan, YouTube lu kena hack ya? Soalnya video beberapa sebelumnya gue pernah bikin request seperti itu. Ayo kita bikin lagi, gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.